Alhamdulillahi waliyil mu'minin wa maulal muttaqin qahirit tughati wal mujrimin arsala rasulahu bil huda wal haqqil mubin wa wa'adahu bil izzi wan nasri wat ta'yidi wat tamkin ahmaduhu subhanahu al qawiyyul matin nasara 'abdah wa a'azza jundah وهزم الأحزاب وحده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله يا عباد الله وأوفوا بعهده وأيقنوا بوعده وأبشروا بنصره wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin wa usikum wa nafsi bitaqwallah fahiya jalibatul khairi wal barakah wa dafi'atul bala'i wal halakah wa qala ta'ala walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang hari ini selama 1 bulan ini dialami oleh saudara-saudara kita di Gaza, Palestina, dan apa yang telah mereka alami selama 75 tahun ke belakang berupa penjajahan, perampasan, kezaliman dan berbagai tindakan-tindakan yang sangat kejam lainnya adalah merupakan permusuhan dari orang-orang Yahudi, orang-orang Zionis yang tidak hanya menyasar saudara-saudara kita kaum muslimin di Gaza, Palestina, namun pada hakikatnya ia merupakan permusuhan terhadap Islam dan kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Karena tujuan mereka bukan sekedar menduduki tanah Palestina, akan tetapi adalah merebut Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa yang merupakan kiblat pertama umat Islam, masjid suci ketiga setelah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, sungguh permusuhan ini adalah merupakan kabar berita yang telah diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Di dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, latajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanul yahuda walladzina asyraku. Sungguh kalian pasti akan mendapati orang yang paling keras permusuhannya kepada orang-orang yang beriman adalah orang yang mengatakan diri mereka sebagai orang-orang Yahudi dan orang-orang yang musyrik. Di dalam ayat yang lain surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, bahwa tidak akan pernah ridha orang-orang Yahudi ataupun Nasrani sampai mereka mampu mengembalikan kalian, sampai mereka mampu menjadikan kalian mengikuti jalan hidup mereka. Para ulama mengatakan, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan kalimat fi'il mudhari' atau kata kerja yang menunjukkan peristiwa sekarang, maka ini menandakan bahwa permusuhan yang mereka lakukan adalah permusuhan yang akan terus mereka lakukan dari mulai sejak dulu, hari ini, bahkan sampai dengan hari kiamat. Karena itu ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, kalau kita mentelaah ayat-ayat Al-Quran, maka kita tidak akan heran dengan sikap orang-orang Yahudi terhadap Islam dan kaum muslimin. Karena sejak pertama kali Islam Allah turunkan ke dunia, begitu pula ketika Rasulullah SAW pertama kali tiba di kota Madinah, maka orang-orang Yahudi telah menunjukkan permusuhannya kepada Islam dan kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Al-Isra, wa qadaina ila bani Israila fil kitabi latufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'lunna 'uluwan kabira.
dan telah kami tetapkan bagi Bani Israel di dalam sebuah Alkitab, sungguh kalian pasti akan berbuat kerusakan di muka bumi sebanyak 2 kali, dan kalian pasti akan berlaku sombong dengan kesombongan yang amat sangat besar. Mereka juga disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kaum pelaku dosa, permusuhan, dan suka memakan makanan yang haram. Allah berfirman, "Wa tara katsiran minhum yusari'una fil itsmi wal 'udwan wa aklihimus suht, labi'sa ma kanu ya'malun." Engkau melihat mereka, wahai Muhammad, mereka adalah orang-orang yang banyak dan berlomba-lomba di dalam melakukan perbuatan dosa, di dalam melakukan permusuhan, dan di dalam memakan makanan yang haram. Sungguh amat buruk apa yang telah mereka lakukan. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, bahkan tidak ada satupun yang lolos dari celaan dan penghinaan bangsa Yahudi ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri pun tidak lolos dari cacian mereka. Ketika Abu Bakar As-Siddiq mendatangi orang-orang Yahudi yang sedang belajar kitab Taurat, maka Abu Bakar mengatakan kepada mereka, "Bertaubatlah kalian kepada Allah, berimanlah kalian kepada Allah dan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah kalian dapati kebenarannya di dalam kitab suci kalian." Maka pimpinan mereka mengatakan, "Wahai Abu Bakar, sungguh Allah itu fakir dan kamilah orang-orang kaya. Karena kalau seandainya Allah itu kaya, maka niscaya Allah tidak akan meminjam uang kepada kami dan tidak akan membiarkan kami mengambil riba sebagaimana Ia tidak membiarkan kalian mengambil riba." Karena perkataan yang amat sangat buruk ini, Abu Bakar pun memukul pimpinan Yahudi itu. Maka si Yahudi ini kemudian melapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul mengkonfirmasi apa yang dia katakan, namun dia berdusta dan mengaku tidak mengatakannya. Maka Allah lah yang kemudian menurunkan firman-Nya di dalam Al-Qur'an. Laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Sungguh Allah telah mendengar ucapan orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu fakir dan kami orang kaya. Sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya'a bighairi haqq wa naqulu dzuqu adzabal hariq. Sungguh kami pasti akan mencatat ucapan mereka itu dan pembunuhan mereka terhadap para nabi, dan akan kami katakan kepada mereka kelak pada hari kiamat, rasakanlah azab yang membakar. Ayat ini Allah abadikan dalam surah Ali Imran ayat 181. Bahkan di dalam ayat yang lain mereka menuduh Allah berlaku bakhil. Mereka mengatakan waqalatil yahudu yadullahi maghlulah. Orang-orang Yahudi mengatakan tangan Allah itu terbelenggu, yang merupakan kiasan dari sifat bakhil. Lalu Allah menjawab, "Ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kaifa yasha." Justru tangan-tangan mereka lah terbelenggu dan mereka dilaknat oleh Allah atas ucapan yang telah mereka katakan. Sedangkan kedua tangan Allah senantiasa terbentang dan memberikan nafkahnya kepada siapapun yang Dia kehendaki. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, kalau kita sebutkan begitu banyak cacian mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cacian mereka terhadap Al-Qur'an, bahkan mereka memusuhi malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan mereka mengklaim bahwa surga itu kelak hanya diperuntukkan bagi mereka saja. Dan kalaupun seandainya mereka dimasukkan ke dalam api neraka, mereka mengatakan kami tidak akan masuk neraka kecuali hanya dalam waktu sebentar saja. Maka orang-orang yang sangat berani mengingkari rukun iman, bahkan mencaci maki Allah Subhanahu wa taala dan menisbatkan kepadanya sifat-sifat yang tidak layak baginya, maka tentu kezaliman mereka kepada hamba-hamba Allah
kepada makhluk-makhluk Allah yang lain, bahkan berbuat kerusakan di muka bumi sekalipun, adalah jauh lebih ringan dibandingkan apa yang sudah pernah mereka lakukan. Maka kalau hari ini kita membaca informasi bahwa korban yang berjatuhan dari kalangan kaum muslimin atau penduduk Palestina sudah hampir mencapai angka 9.000. Mereka yang belum bisa dievakuasi karena tertimpa reruntuhan berjumlah hampir angka 2.000. Kemudian jumlah mereka yang luka-luka, baik yang luka ringan maupun parah, sudah lebih daripada 20.000 manusia. Dan sudah lebih dari 35.000 tempat tinggal. Bukannya satu tempat tinggal, tetapi apartemen-apartemen yang telah mereka hancurkan. Maka itulah kebenaran daripada firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, melalui mimbar Jumat ini, setidaknya kita sebagai orang-orang yang beriman, kita mengambil 4 sikap yang perlu selalu kita amalkan dalam kehidupan kita. Yang pertama, hendaknya kita meyakini bahwa permusuhan yang mereka lakukan ini, sebagaimana Allah firmankan, adalah permusuhan abadi sampai dengan hari kiamat. Tidak ada satupun perjanjian gencatan senjata yang mereka patuhi. Sudah berapa kali resolusi perdamaian yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, namun secepat itu pula mereka kemudian melanggar hal itu. Karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala menjuluki Bani Israel ini sebagai kaum yang tidak akan pernah bisa menepati janjinya sekecil apapun. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, awakullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Apakah setiap kali mereka membuat satu perjanjian, lalu sebagian mereka mengingkarinya dan sebagian lain tidak meyakininya? Maka sikap kita jamaah rahimakumullah yang pertama yang harus kita lakukan, kita harus yakin dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Allah akan memberikan kemenangan bagi umat ini. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz. Allah telah menetapkan, sungguh aku, kata Allah, akan memberikan kemenangan kepada orang-orang yang beriman dan kepada rasul-rasulku, dan sesungguhnya Allah itu maha kuat lagi maha perkasa. Allah juga berfirman, wa kadzalika haqqan alaina nasrul mu'minin, dan demikianlah telah menjadi satu ketetapan bagi kami kemenangan bagi orang-orang yang beriman. Sebagaimana kita pula harus percaya dan yakin kepada janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda, la taqumus sa'atu hatta yuqatilal muslimunal yahud, bahwa kiamat tidak akan terjadi sampai kaum muslimin memerangi orang-orang Yahudi. Fayaqtuluhumul muslimun, maka orang-orang muslim akan membunuh mereka hingga mereka bersembunyi di balik batu dan pepohonan, dan batu serta pepohonan itu pun akan mengatakan kepada orang Islam, inilah orang Yahudi di belakangku, maka bunuhlah ia. Ini menandakan permusuhan ini berjalan sampai dengan hari kiamat. Yang kedua jamaah rahimakumullah, sikap yang kita ambil adalah, karena ini bukan sekedar penjajahan tetapi peperangan terhadap Islam dan kaum muslimin, maka sikap kita adalah mendukung seluruh perjuangan kaum muslimin di Palestina, mendukung seluruh upaya-upaya yang mereka lakukan untuk membela diri mereka, membela kehormatan mereka, mengambil alih kembali tanah kelahiran mereka, serta dalam membebaskan Masjidil Aqsa. Inilah sikap kita sebagai orang Islam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman kalian, tidak beriman salah seorang di antara kalian dengan keimanan yang sempurna hingga ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, sikap ketiga yang kita ambil adalah bahwa pendudukan Zionis Israel atas tanah Palestina
merupakan ujian Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya bagi bangsa Palestina, akan tetapi bagi seluruh kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Karena Allah Subhanahu wa taala ingin mengetahui, dan tentu Allah Maha tahu, siapakah di antara hamba-hambanya yang beriman, yang menunjukkan perjuangan dan pembelaannya terhadap agamanya, terhadap tanah sucinya, terhadap masjidnya. Maka disinilah Allah Subhanahu wa taala dan kita semua akan melihat siapakah yang dengan tulus ikhlas memberikan bantuan, pertolongan dan pembelaan, dan siapakah di antara mereka yang acuh tak acuh dan tidak peduli, atau bahkan di antara mereka yang justru mendukung penjajah Israel terhadap tanah Palestina. Dan janji Allah itu pasti bahwa akhir yang baik dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Dan sikap yang keempat yang terakhir adalah kita melihat hari-hari ini merupakan darurat untuk persatuan kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Maka ini merupakan seruan bagi seluruh ulama-ulama kaum muslimin dimanapun mereka berada. Ini merupakan seruan dan kewajiban bagi pemimpin-pemimpin bangsa Arab yang Islam dan pemimpin-pemimpin kaum muslimin di negara manapun. Dan ini merupakan seruan untuk para intelektual muslim agar mereka memberikan dorongan dan mengupayakan persatuan umat Islam ini. Jangan sampai mereka kemudian fanatik dan membela kepada kelompoknya, kepada mazhabnya, sementara mereka kemudian tidak mempedulikan nasib kaum muslimin di tanah Palestina hari ini. Kita sudahi pembicaraan-pembicaraan yang memecah belah persatuan dan ukhuwah Islamiyah. Akan tetapi kita perlu perbanyak dan upayakan pembicaraan-pembicaraan yang dapat mengikatkan hati kita di bawah bendera kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena persatuan kaum muslimin merupakan kunci kekuatan dan kunci kemenangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesabaran dan ketabahan bagi kita semua, khususnya bagi kaum muslimin di Gaza, Palestina. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada mereka untuk bertahan, membela diri dan kehormatan mereka, dan semoga kelak Allah memberikan kemenangan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.